Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan DITII adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan dipadamkan oleh TNI. Pada dasarnya pemberontakan ini memiliki alasan. Pemberontakan ini memiliki alasan-alasan yang berbeda untuk tiap daerahnya. Ide mendirikan negara Islam berasal dari Kartosoewirjo yang menyatakan perang melawan Belanda pada agresi militer pertama pada tahun 1947. Dia mendirikan basis-basis pertahanan di Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam. Dalam materi video berikut ini, akan kita bahas beberapa pemberontakan Darul Islam di seluruh Indonesia. Pemberontakan DITII Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah pada tanggal 7 Januari tahun 1905. Kartosoewirjo memilih pulang ke kampung mertuanya di Malangbong. Salah satu kecamatan di Garut itu pun jadi basis penting Kartosoewirjo. Pada tahun 1940, ia mendirikan Institut Sufah di Malangbong. Menurut Cornelis van Dijk dalam Darul Islam, suatu pemberontakan tahun 1995. Institut Sufah mulanya dimaksudkan untuk memberikan pendidikan umum dan agama. Akhirnya ia berubah menjadi suatu lembaga yang memberikan latihan kemiliteran selama pendudukan Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang juga memberikan latihan kemiliteran secara resmi pada pemuda Islam. Dari situ kemudian terbentuklah milisi bernama Hizbullah. Menurut van Dijk, Komandan Sabilillah Tasikmalaya yang bernama Oni bertemu dengan Kartosoewirjo. Mereka berdua sepakat agar anggota Sabilillah dan Hizbullah harus tetap di Jawa Barat. Mereka yang ikut pergi dari Jawa Barat harus dilucuti senjatanya. Pada bulan Februari tahun 1948, di Desa Pangbedusan, Distrik Cisayong, daerah segitiga Garut, Tasikmalaya, dan Malangbong, diadakan suatu pertemuan yang belakangan disebut Konferensi Cisayong. Tidak hanya Hizbullah dan Sabilillah yang hadir, tapi juga Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII. Disepakati dalam pertemuan itu soal pembentukan Tentara Islam Indonesia atau TII dan pengangkatan Oni sebagai Panglima TII di daerah Periangan. Pengaruh Kartosoewirjo semakin besar, terutama setelah mendirikan angkatan bersenjata untuk NII bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Meski ada tentara bernama TII, menurut van Dijk, negara Islam sendiri belumlah terbentuk, hanya ditekankan pada suatu hari bila pemerintah Republik umpamanya digulingkan Belanda. Setidaknya, lanjut van Dijk, Kartosoewirjo menahan diri selama lebih dari setahun untuk terang-terangan menolak menentang kekuasaan Republik. Agresi militer Belanda kedua berupa serangan dadakan atas ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 1948, serta disertai penawanan para pejabat tingginya, kemudian dijadikan dalih oleh Kartosoewirjo untuk memulai suatu negara baru. Ide Kartosoewirjo banyak didukung oleh daerah-daerah lain yang merasa kecewa terhadap Indonesia, sehingga berkeinginan untuk melepaskan diri. Hal ini menjadi titik mula pemberontakan DITII yang berkembang tidak hanya di Jawa Barat, namun menjalar hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dilancarkan mulai tahun 1948. Penyebab pemicu pemberontakan Kartosoewirjo adalah penolakan Perjanjian Renville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Penolakannya terhadap Perjanjian Renville diwujudkan dengan menolak pergi dari Jawa Barat yang saat itu dikuasai Belanda. Kartosoewirjo mengubah gerakannya menjadi pembentukan negara bernafaskan Islam. Pembentukan Negara Islam Indonesia menjadi bentuk protes terhadap Belanda sekaligus Indonesia yang dinilai terlalu lunak. Kartosoewirjo kemudian diangkat menjadi imam dari NII. Pada tanggal 25 Januari tahun 1949, ada bentrokan antara TNI dari Divisi Siliwangi yang sudah kembali dari Jawa Tengah dengan satuan TII.
Gambaran atas kondisi ini tergambar dalam film Mereka Kembali yang dirilis pada tahun 1972. Dalam film itu digambarkan ada 3 tokoh yang saling berseteru di Jawa Barat, yaitu Belanda, Republik Indonesia, dan pengikut Kartosoewirjo. Kartosoewirjo bersama pengikutnya harus bergerilya belasan tahun menjaga keutuhan NII, yang dalam buku sejarah Indonesia dianggap DITII saja. Dia tidak kalah keras dengan pamannya, pembela rakyat yang dicap komunis dan pernah dibuang ke Bovendigul oleh pemerintah kolonial. Kartosoewirjo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada tanggal 30 November tahun 1957 di peristiwa Cikini. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosoewirjo tertangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962 di Gunung Rakuta di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada tanggal 5 September tahun 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Pemberontakan DITII Amir Fattah di Jawa Tengah. Penyebab pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Fattah akan dominasi kaum kiri, yaitu sosialis dan komunis di Tegal dan sekitarnya, yaitu wilayah basis kekuatan dari Amir Fattah. Amir Fattah merupakan tokoh yang membuat lahirnya DITII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada Republik Indonesia, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung gerakan DITII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan Kartosoewirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kedua, Amir Fattah dan para pengikutnya menganggap bahwa aparatur pemerintah Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pengikutnya selama itu di daerah Tegal Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya selama agresi militer kedua harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongso Atmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongso Atmojo. Akibatnya Amir Fattah memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan dipatahkan setelah operasi militer di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir Fattah. Komandan DITII daerah Bumi Ayu, Jawa Tengah, yaitu Wahid bersama 120 orang anak buahnya menyerah. Sedangkan Amir Fattah, pemimpin DITII Jawa Tengah, menyerah setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kabinet Nasir. Hingga kini Amir Fattah dinilai sebagai pembelot baik oleh negara Republik Indonesia maupun oleh umat Muslim Indonesia. Pemerintah lalu menumpas gerakan Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Somalangu yang ingin membentuk NII di Jawa Tengah. Operasi ini berhasil setelah Kiai Somalangu beserta anak buahnya ditembak mati di daerah Kroya, Jawa Tengah. Pemberontakan DITII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia saat itu, yaitu APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara KNIL atau tentara Hindia Belanda di APRIS. Nama Ibnu Hajar tidak bisa dilepaskan dari organisasi bernama Kesatuan Rakyat yang tertindas, yang eksis sejak awal tahun 1950-an. Organisasi ini menghimpun bekas gerilyawan alias pejuang kemerdekaan Republik yang melawan tentara Belanda di sekitar Kabupaten Hulu Sungai. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober tahun 1950. Koran Indonesia Berjuang, edisi tanggal 20 Maret tahun 1954, dan Kes Van Dijk mencatat, semula Ibnu Hajar hanya memimpin 60 orang saja ketika masih berdiam diri di awal tahun. Setelah serangan ke pos TNI pada bulan Maret tahun 1950, pengikutnya bertambah sekitar 250 orang dengan senjata hanya 50 pucuk bedil. Letnan 2 TNI yang memimpin sebuah peleton biasanya hanya punya anak buah tak lebih dari 50 orang. Namun itu tidak berlaku untuk seseorang yang menjadi pemimpin gerombolan. Pada bulan Oktober tahun 1950, pemerintah masih menyambut damai para gerombolan yang ingin menyerah. Setelah dia dibebaskan dan diminta membujuk kawan-kawan gerombolannya untuk menyerah, namun Ibnu Hajar yang sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk pemberontak lain menyerah, malah kabur ke dalam hutan dan meneruskan pemberontakannya.
pemerintah akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Pemberontakan DITII Daud Bereh di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September tahun 1953. Pemicu pemberontakan ini adalah penolakan dihapusnya Provinsi Aceh dan digabungkannya wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Peleburan tersebut dianggap sebagai bentuk abai atas perjuangan masyarakat Aceh di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Selain itu muncul rumor adanya sebuah dokumen rahasia yang diyakini masyarakat Aceh merupakan dokumen rahasia pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sostro Amijoyo, berisikan perintah pembunuhan atas 300 tokoh sentral masyarakat Aceh yang pro terhadap negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar NII, yaitu Kartosuwiryo. Masyarakat Aceh juga mengharapkan Aceh dapat diberikan otonomi khusus dalam menerapkan hukum Islam. Dengan masuknya Aceh menjadi bagian Sumatera Utara, tentunya sekaligus merupakan penolakan pemerintah atas keinginan tersebut. Hal inilah yang memicu pecahnya pemberontakan DITII yang dimulai di Aceh pada tanggal 20 September tahun 1953. Pemimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh adalah Tengku Muhammad Daud Bereh. Daud Bereh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai gubernur militer daerah istimewa Aceh, ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Peranannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud Bereh tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya, Daud Bereh telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidi. Pada masa-masa awal setelah proklamasi NII Aceh, pengikut-pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh, termasuk beberapa kota. Pemberontakan DITII di asrama Brimob di Langsa Aceh dapat digagalkan setelah mendapatkan bantuan pasukan dari Medan. Angkatan Perang Republik Indonesia atau TNI mulai bergerak di bawah komando Kapten NH Sitorus untuk menumpas gerombolan DITII di Belang Rangkal Aceh. Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia menuju Lapahan Aceh untuk memerangi pemberontakan DITII. Operasi ini mendorong pemberontak melarikan diri. Pemberontakan di Aceh berakhir setelah Angkatan Perang Republik Indonesia berhasil mengambil alih kota Gempang di Aceh. Kota ini merupakan kota terakhir yang dikuasai kelompok DITII. Pangdam Iskandar Muda yaitu Kolonel M. Yasin melakukan pendekatan terhadap Daud Bereh sehingga Aceh dapat kembali masuk dalam negara Indonesia. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan dengan cara damai setelah dilakukannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember tahun 1962 dan dibentuknya kembali Aceh sebagai provinsi berstatus daerah istimewa. Pemberontakan DITII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Penyebab pemberontakan ini adalah tuntutan agar para milisi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar bisa diterima sebagai tentara. Namun ternyata mereka tidak lolos syarat dinas militer dan hanya ditempatkan sebagai Korps Cadangan Nasional atau CTN. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Tetorium 7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar memberontak dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1953. Pada masa awal pemberontakan, pasukan Abdul Kahar Muzakar di Baraka, kini sebuah kecamatan di Enrekang, telah menjadi markas bagi calon Brigade Hasanuddin. Setelah pemberontakan, Kahar Muzakar bergerak berpindah-pindah. Pemberontakan ini berakhir setelah pada tanggal 3 Februari tahun 1965, Kahar Muzakar ditembak mati oleh pasukan ABRI dalam sebuah baku tembak. Itulah beberapa pemberontakan DITII di seluruh Indonesia. Dalam penjelasan yang telah kita ulas, setiap daerah yang menjadi tempat pemberontakan Darul Islam memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan tersebut antara lain berusaha membentuk negara Islam di Indonesia dengan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Penyebab lain adalah pemerintah sangat dekat dengan PKI,
yang kala itu dikatakan sebagai haluan kiri yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada pula alasan karena Aceh meminta menjadi daerah istimewa yang ingin menerapkan hukum Islam di sana, dan alasan-alasan lainnya yang juga menimbulkan pemberontakan. Dalam catatan lain, pemberontakan ini sangat meresahkan karena gerombolan pemberontak di beberapa daerah dikatakan sangat beringas dan tidak segan-segan membunuh. Bahkan ada rakyat yang tidak tidur di rumahnya ketika malam. Mereka juga diminta menyiapkan makanan ketika malam tiba untuk gerombolan tersebut. Rata-rata pemimpin pemberontakan ditembak mati karena dianggap mengganggu ketentraman negara. Namun ada juga pemberontakan yang berakhir dengan damai karena pemerintah dapat menyetujui permintaan yang diharapkan. Itulah sekelumit pembahasan tentang pemberontakan DITII di seluruh Indonesia. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.